Permisi Bu, ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau tanya, kalau misalkan mau mendaftarkan gugatan perceraian itu gimana ya? Iya, sudah membawa berkasnya semua ya? Iya, sudah. Ya, boleh saya lihat ya Bu ya? Iya, silakan. Iya. Iya, surat gugatannya sudah ada. Ini udah lengkap. Ibu, ini di bawah, nanti langsung aja Ibu lurus dari sini belok kanan ke ruang yang tulisannya ada PTSP. Nanti Ibu masuk aja dan ini daftarkan di situ untuk pendaftarannya. Sana ya Bu? Iya, situ. Terima kasih ya Bu. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajian kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 121-PDT-D-2021-PA antara Hesti Silviani binti Burhanuddin sebagai penggugat melawan Muhammad Sagaf bin Ismail sebagai tergugat pada hari ini Senin 2 Agustus 2021. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 121/PDT-DD-2020/PA atas nama Hesti Silviani binti Burhanuddin atau kuasanya sebagai penggugat dengan M. Sagaf bin Ismail atau kuasanya untuk memasuki ruang sidang 1. Assalamualaikum, selamat pagi para tergugat maupun penggugat. Baik, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Apakah pihak penggugat itu dalam keadaan sehat sehingga ini bisa mengikuti persidangan dengan baik? Alhamdulillah sehat pagi. Pihak penggugat sudah menerima surat panggilan yang datang langsung dari pengadilan. Sudah pagi. Dan kalau begitu maka sidang ini dinyatakan sah, ya. Selanjutnya mengenai identitas, bisakah penggugat memberikan identitas dengan silakan mas. Silakan bisa kembali ke tempat. Dengan Mbak Hesti Silviani, ya? Iya, lagi. Ya, Mbak Hesti Silviani datang ke pengadilan ini sendiri atau dengan kuasa hukumnya? Saya didampingi kuasa hukum saya kali. Kuasa hukum berdua ini berarti ya? Iya, Pak. Ya. Kepada saudara kuasa hukum dari Mbak Hesti Silviani, silakan berikan kepada kami kartu identitas dan surat kuasa khusus panjenengan. Baik, silakan kembali ke Pak. Hesti Silviani ada? Selanjutnya kepada pihak tergugat dengan saudara Mas Sagaf, ya? Ya, Pak. Baik, sebelumnya saya tanyakan apakah panjenengan sudah mendapatkan surat panggilan yang resmi dari pengadilan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau begitu pengadilan ataupun sidang pada kali ini dinyatakan adalah sidang yang sah, ya? Ya. Sebelumnya mohon untuk cek identitas dari panjenengan. Silakan bawa ke depan identitas diri dari Mas Sagaf bin Ismail. Silakan kembali ke tempat. Kepada pihak tergugat Mas Sagaf, saya akan tanyakan apakah Anda datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Saya didampingi dengan kuasa hukum saya, Pak. Baik, kalau didampingi dengan kuasa hukum, maka berikan bukti yang real bahwa jenengan didampingi oleh kuasa hukum. Berikan kepada kami surat kuasa khusus untuk cek identitas dari kuasa hukum jenengan. Mohon kembali ke tempat. Baik, kepada pihak penggugat, ini kan kasus perceraian, ya, bukan perceraian. Apakah dari jenengan itu tidak bisa berbicara lagi kepada Mas Sagaf karena kan ini sudah menikah sangat lama? Dari kata yang saya dapatkan juga Anda sudah memiliki 2 orang anak. Nah itu kan nek cara bahasa Jawa ini eman-eman. Nah itu kan bisa dibicarakan lagi, ya tidak cerai. Ingat anak-anak jenengan, bagaimana masa depan anak-anak Anda nantinya gitu.
Saya tidak kuat lagi Pak Hakim, dan saya akan melanjutkan perceraian ini. Baik, jawaban-jawaban seperti itu sebenarnya kan jawaban-jawaban saya takutnya karena ibu, karena nafsu. Ya mungkin nanti saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan nasihat kepada panjenengan juga kepada Mas Sagaf supaya ini bisa dihandle, bisa dikendalikan hingga tidak usah bercerai. Monggo silakan kepada anggota 1. Saudari Esti Sulfiani binti Barudin, apakah saudari penggugat sudah mempertimbangkan konsekuensinya dari perceraian ini? Soalnya dari rumah tangga yang usianya cukup lama sekitar 23 tahun akan segera dengan perkara perceraian ini. Apakah tidak kasihan dengan anak-anaknya? Tidak usah cerai ya. Begini Pak Hakim, dari keluarga pun sudah menasehati, tapi ya karena tidak ada perubahan, dan saya akan melanjutkan perceraian ini Pak. Karena dilihat dari tergugat pun tidak ada usaha, sudah malas-malasan bekerja, dan saya juga memiliki anak saya depannya seperti apa, seperti itu Pak. Baik, saudara Muhammad Sikap sebagai tergugat, apakah saudara tergugat sudah mempertimbangkan konsekuensinya dari perceraian ini? Ya sebenarnya saya sependapat dengan Pak Hakim. Saya kaget, kenapa setelah pernikahan lama ujung-ujung istilahnya menggugat saya untuk cerai. Jadi sebenarnya saya tidak terima dengan perceraian ini Pak Hakim. Baik, sebenarnya kan mungkin bisa dibicarakan lagi, apalagi masalah internal dari keluarga dengan apakah tidak sebaiknya bermusyawarah kalian berdua jalan-jalan refresh otak sehingga ya hal semacam ini dapat diselesaikan. Apalagi kan ya mungkin masalah ekonomi Mas Sagaf juga tadi sebenarnya sempat membantah ya karena tidak mau bercerai dari pihak penggugat. Baik, bagaimana pihak penggugat? Untuk perkara ini setelah berunding dengan penggugat, kami sudah menentukan untuk tetap dilanjutkan. Tetap lanjut. Baik, karena hasil tadi kita mencoba untuk menyampaikan lewat forum ini tidak berhasil. Namun itu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan juga pihak tergugat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Itu adalah sebagai kesempatan untuk pihak penggugat dan tergugat supaya bisa bermusyawarah, bisa dipikirkan baik-baik sebelum melanjutkan ke sidang-sidang yang selanjutnya. Karena eman-eman wis nikah lama berujung dengan perceraian, gitu ya. Pihak penggugat siap ya untuk mediasi? Siap Pak. Siap. Pihak tergugat Siap. siap, karena dari kedua belah pihak sudah siap, maka saya akan tawarkan untuk yang menjadi mediator dalam mediasi itu, apakah dari panjenengan membawa sendiri atau diberikan dari kami selaku majelis hakim. Silakan diserahkan ke ketua hakim Pak. Selaku ketua hakim. Kami serahkan kepada pengadilan sesi Pak. Baik, karena dari kedua belah pihak menyetujui untuk dilakukannya upaya mediasi sebagai upaya terakhir untuk melakukan perdamaian sehingga perceraian ini dapat dihalau atau dihindarkan, maka kami dari majelis hakim menunjuk Izza Maulina sebagai mediator. Kemudian sidang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Maka dengan ini sidang ditutup. Selamat siang Bu Esti, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Selamat siang Pak Sagaf, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga.
Alhamdulillah Bu Esti dan Pak Sagaf sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iza Maulina, panggil saja Bu Iza. Saya di sini sebagai mediator Bu Hesti dan Pak Sagaf yang nantinya akan membantu dalam proses perdamaian. Nah, selama mediasi berlangsung, saya berharap komunikasinya jangan terlalu tegang ya Pak Bu, agar berjalan dengan kepala dingin, supaya mediasi ini juga berjalan dengan santai, nyaman seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah ruangan ini nyaman untuk melakukan perundingan, Pak Bu? Alhamdulillah nyaman Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan ya Bu, Pak. Tugas saya di sini nanti sebagai mediator akan membantu menengahi perselisihan antara Bu Hesti dan Pak Sagaf dengan baik-baik. Nantinya saya akan bertanya kepada Bu Hesti dan Pak Sagaf. Nah, saya mohon izinnya untuk menanyakan hal-hal yang kurang saya pahami tentang kondisi Bu Hesti dan Pak Sagaf, bagaimana rumah tangganya seperti itu. Nah, saya sudah baca gugatan dari Bu Hesti untuk Pak Sagaf. Ada beberapa pokok perkara yang nantinya bakal saya tanyakan kembali, saya pastikan, dan nanti kalau mediasi ini berhasil berarti Bu Hesti mencabut gugatannya. Sebaliknya, jika Bu Hesti tetap melanjutkan sidang dan ingin melanjutkan perceraian, berarti mediasi ini gagal. Seperti itu Bu. Itu yang sudah terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perma Mediasi seperti itu. Baik, sebelumnya sebelum masuki perundingan, ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Bu Hesti maupun Pak Sagaf? Ya. Tidak. Silakan kita lanjut aja ke mediasi. Baik, pertama untuk Bu Hesti terlebih dahulu, boleh saya mendengar cerita Ibu tentang awal mula pernikahan dengan Pak Sagaf? Boleh Bu. Jadi gini, saya menikah dengan dia itu tanggal 15 Agustus tahun 1998, dan kami menikah pun atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Setelah kami menikah, kami tinggal di rumah sendiri, dan kami pun sudah mempunyai anak 2, dan anak kami sekarang usia 21 tahun. Sekarang mereka itu ini sedang kuliah. Jadi seperti itu Bu. Baik, untuk Pak Sagaf, boleh saya mendengar juga cerita dari Pak Sagaf? Ya, boleh. Kurang lebihnya sama. Jadi kita kan sudah nikah 23 tahun. Sementara dan sekarang sudah dikaruniai 2 anak kembar, laki-laki semua. Dan setelah menjalin ikatan pernikahan, kami itu berkomitmen agar selalu bersama, tidak ada perpisahan gitu. Tapi nyatanya kita malah dibawa ke ruangan yang tidak saya harapkan ini. Terima kasih atas cerita dari Bu Hesti dan Pak Sagaf. Lalu saya ingin bertanya lagi, apakah selama awal pernikahan kondisi rumah tangga Bu Hesti dan Pak Sagaf ini baik-baik saja Bu? Ya, awalnya pernikahan kami itu baik-baik saja Bu, tapi semenjak bulan April tahun ini, tahun 2021, dia itu meninggalkan saya dari rumah sendiri, dan berarti udah sekitar 5 bulan dia itu pergi dari rumah, tidak peduli lagi dengan saya dan juga anak kami. Itu Bu. Baik Bu Hesti, saya mengerti bagaimana perasaan Ibu Hesti saat ditinggal suaminya. Mungkin Bu Hesti ini juga ingin mengetahui alasan dari Pak Sagaf mengapa meninggalkan rumah gitu Ibu. Nah, untuk Pak Sagaf,
apakah saya boleh tahu alasan pergi dari rumah? Iya Bu, memang saya meninggalkan rumah, tapi saya meninggalkan itu karena capek, takut. Sehari-hari bertengkar terus, saya menghindari itu. Perkataan saya itu nggak pernah didengar oleh dia. Setiap kali saya ngomong selalu dibantah. Saya ajak ngomong dia diam. Dia itu durhaka seakan-akan gitu loh. Nggak pernah nurut sama saya. Sebentar, kamu bilang tadi apa? Seolah saya itu durhaka dengan kamu. Padahal kan kamu sering berkata kasar dengan aku. Sudah tidak peduli lagi dengan aku dan juga anak-anak kita. Kami itu kerja pun malas-malasan Bu. Dan biaya kuliah anak kami itu saya yang membiayai. Dia itu malas cari kerja Bu. Kamu memang durhaka. Perkataan saya saja kamu bantah terus. Kamu nggak dengar apa yang saya kata. Harusnya kamu beri solusi. Saya sudah berusaha cari pekerjaan, tapi kamu malah marah-marah. Kamu yang mulai. Sudah Pak Bu Hesti, Pak Sagaf. Saya mengerti kondisi dan perasaan Bu Hesti dan Pak Sagaf. Nah, saya berharap Bu Hesti dan Pak Sagaf ini tenang dalam perundingan ini. Kita berunding dengan kepala dingin seperti awal mula saya katakan. Kita santai, enjoy. Jangan ada yang ego masing-masing seperti itu ya Bu ya. Santai aja, santai. Nah, baik, saya bertanya lagi kepada Bu Hesti, apakah Pak Sagaf ini tetap memberikan nafkah ketika meninggalkan rumah itu Bu? Tidak Bu. Dia tidak sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saya. Dia itu sekarang tidak bekerja Bu. Bahkan biaya kuliah anak kami pun saya yang banting tulang untuk membiayai sekolah anak-anak kami. Itu Bu. Dan untuk kehidupan sehari-hari pun ya saya yang banting tulang. Ya paham Bu. Oh ya seperti itu ya Bu. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan sebab dari Pak Sagaf ini menganggur gitu, sebabnya apa Pak? Ya karena saya dulu di PHK, karena kan ada pandemi terusan saya termasuk orang yang kena PHK. Ya tapi kan di situ saya sudah berusaha mencari pekerjaan, tapi dia itu selalu memulai marah-marah terus. Saya lagi berusaha belum dapat, dia sudah marah. Belum apa-apa dia sudah marah. Bukan memberi solusi tapi memberi amarahnya kepada saya. Iya Pak Sagaf, saya paham apa yang dimaksud Pak Sagaf. Mungkin di sini ada kekhawatiran dari Bu Hesti saja. Jika nantinya Pak Sagaf tidak memiliki pekerjaan ke depannya dan bagaimana anaknya nanti sekolah, kuliah dan kehidupannya gitu. Mungkin sini merasa khawatir saja Pak. Nah, bagaimana Bu Hesti, apakah yang Ibu lakukan jika Pak Sagaf ini tetap tidak memiliki pekerjaan ke depannya? Ya saya tetap mau pisah Bu dengan dia. Karena saya itu merasa kurang bahagia kalau misalkan tetap sama dia lagi. Dia itu sudah malas bekerja Bu. Apalagi semenjak di PHK, dia itu malas cari pekerjaan lain. Ya udah saya mau pisah aja bersama dia Bu. Baik Bu Hesti, saya mengerti Ibu ini sedang khawatir ke depannya akan seperti apa jika Pak Sagaf ini terus-terusan tidak bekerja, malas. Nah tentunya anak-anak dari Bu Hesti dan Pak Sagaf ini butuh nafkah juga dari bapaknya, kemudian Bu Hesti juga butuh dari suaminya. Lalu sekarang apa yang diharapkan dari Pak Sagaf? Kalau saya kayaknya sudah berat, karena tujuan dari awal katanya mau komitmen itu sudah diputus oleh dia, dipatahkan oleh dia. Ya sepertinya sudah nggak bisa bertahan lama gitu, karena dia mulai gitu menghancurkan kekomitmenan kita. Baik, saya paham. Lalu Bu Hesti sendiri harapannya ke depan untuk Pak Sagaf seperti apa Bu?
Ya saya tadinya itu ya berharap dia itu semangat Bu, cari kerjaan lain seperti itu. Tapi karena dianya yang ya malas-malasan, sementara kan kebutuhan rumah tangga ya ada terus Bu. Anak-anak juga dua-duanya kuliah, pasti ibu sendiri akan merasakan kan gimana banding tulang, ngurus anak-anak. Sementara dia kok kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya seperti itu Bu. Terus pas itu bulan sekitar bulan Februari lah, dia itu sering mancing-mancing emosi dengan saya. Nah itu akhirnya saya ya kehilangan respect sama dia Bu. Oke Bu Hesti, saya bisa menangkap yang diharapkan dari kepada Pak Sagaf ini. Tentunya Pak Sagaf bisa mendengar ya sendiri apa yang diharapkan Bu Hesti kepada Pak Sagaf, bahwa Bu Hesti ini ingin Pak Sagaf semangat dalam mencari pekerjaan dan bisa menenangkan Bu Hesti ketika sedang emosi seperti itu. Nah, bagaimana sendiri Pak Sagaf respon dari harapan Bu Hesti itu? Ya itu Bu, sudah tidak yakin. Karena walaupun saya sudah berusaha mencari pekerjaan, dia sudah menganggap saya itu sudah terlanjur kehilangan kepercayaan mungkin. Padahal saya sudah berusaha, selalu berusaha, tapi dia selalu menganggap saya tidak ada. Seperti yang saya bilang tadi lah, dia membangkang. Sekarang gara-gara saya di PHK, dia selalu membangkang apa yang saya kata. Usaha saya nggak dianggap lah, perkataan saya nggak didengar lah. Ya berat kayaknya mempertahankan gitu. Yakin Bapak tidak ingin kembali membangun hubungan perkawinan yang suci ini, teringat masa-masa pernikahan awal dulu, dan ingin mengembalikan rumah tangga ini ke tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya Bu. Dulunya kan pastinya pas waktu awal pernikahan komitmen gitu, apakah tidak ingin membangun kembali gitu? Apakah Bu Hesti ini ingin memperbaiki rumah tangganya kembali atau tidak Bu? Tidak Bu. Mendengar penjelasan dari dia, itu saya sudah tidak yakin kalau misalkan kembali lagi utuh kayak semula Bu. Karena ya memang mungkin ini jalan yang terbaik seperti itu Bu. Baik, bagaimana dengan Pak Sagaf? Apakah tetap ingin proses perceraian? Ya Bu, mungkin kalau berakhir seperti itu ya udah, saya ngikuti saja gitu. Baiklah Pak Sagaf, Bu Hesti telah memilih jalan tetap berpisah, namun harapannya Bu Hesti dan Pak Sagaf tetap menjalani komunikasi dan silaturahim yang baik, sering-sering untuk menjenguk anaknya dan juga memberikan perhatian kepada mereka. Tentunya mereka sudah dewasa saat ini, tapi mereka tetap ingin dibimbing oleh orang tuanya. Meskipun di antara Bu Hesti dan Pak Sagaf ini sudah tidak berstatus suami istri lagi, tetapi di hati mereka mungkin bagi mereka ini tetaplah orang tua yang baik dari Bu Hesti dan Pak Sagaf ini. Iya Bu, kalau itu pasti Bu. Saya akan membimbing anak-anak saya sampai nanti sukses. Apakah dari Pak Sagaf ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baik Pak, Bu, ini adalah hasil dari mediasi hari ini. Hasil tersebut nantinya Bapak dan Ibu jelaskan saat sidang kedua kepada majelis hakim. Ini Bu Hesti, saya serahkan kepada Bu Hesti akan disini. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya akan serahkan ini hasil mediasi ke Pak Hakim. Terima kasih ya Bu Hesti, Pak Sagaf telah bersedia dan bertekad baik untuk melakukan mediasi ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bu Hesti dan Pak Sagaf. Dan selanjutnya harapan saya tetap menjalin hubungan silaturahim ya Bu, walaupun sudah berpisah lagi.
Semoga sukses anak-anaknya dan juga sehat selalu untuk Bu Esti dan Pak Saga. Terima kasih ya. Hati-hati di sini. Garis miring PJT.G/2021 garis miring PAKJ pada hari ini Senin 9 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, bagaimana hasil mediasi yang mana? Gagal Pak Hakim, tidak menemui titik tengah. Tidak menemui titik tengah. Ya, dan kami akan tetap melanjutkan. Kepada pihak tergugat, hasil mediasi kemarin gagal. Iya Pak Hakim. Baik saudara-saudari sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum mendapatkan hasil yang sesuai ataupun gagal, maka kali ini ataupun perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang mengikuti agenda persidangan kali ini, maka persidangan kali ini ditutup untuk umum. Bagi para pihak yang tidak berkeperluan, silakan keluar lebih dahulu. Baik, acara selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembacaan gugatan. Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Saya kuasa hukum dari penggugat akan membacakan gugatan dari penggugat. Yang pertama adalah bahwa pernikahan antara penggugat dan penggugat telah terlaksana pada tanggal 15 Agustus tahun 1998 di kantor urusan agama Kecamatan Bojong. Kemudian dari pernikahan tersebut tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa, jadi memang atas kehendak kedua pihak tersebut. Lalu setelah menikah, kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di desa Sinango Pendeng, RT 15 RW 20 Kecamatan Ngajen. Dan dari hasil pernikahan tersebut membuahkan hasil anak, yaitu dua. Yang pertama atas nama Risna Yusuf Badian dan Risna Syaiful Bari, yang lahirnya sama pada tanggal 1 Mei 2000. Kemudian permasalahan antara penggugat dan tergugat dimulai pada bulan Februari 2021 setelah tergugat di PHK dari pekerjaannya. Dari hal tersebut menjadikan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT kepada penggugat. Hal tersebut yang menjadikan penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Lalu kemudian setelah bulan April atau semenjak bulan April 2021, penggugat dan tergugat itu berpisah rumah selama sekitar 5 bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Desa Gejlik, Dukusmul, Bandung, Kecamatan Ngajen. Selama perpisahan tersebut, dari pihak tergugat tidak ada upaya untuk memberikan nafkah ataupun upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh tergugat maupun dari keluarga tergugat. Lalu setelahnya, berdasarkan hal tersebut, sebenarnya dari pihak penggugat ini sudah melakukan musyawarah yang diinisiasi oleh keluarga dari pihak penggugat, namun dari pihak tergugat tidak memberikan respon yang baik. Akhirnya sampai pada meja hijau untuk perkara gugatan perceraian ini. Ya. Kemudian dari kami memberikan petitum atau tuntutan yang berisi yang pertama, mengabulkan gugatan dari penggugat, menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat, dan kemudian membebankan biaya perkara menurut hukum. Mungkin itu saja yang mulia. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih terhadap kuasa hukum dari gugat. Apakah sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Sudah cukup. Tidak ada yang berubah? Tidak ada. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah paham atas tadi yang sudah dibaca oleh kuasa hukum dari penggugat? Tidak paham. Oke, mau langsung menanggapi? Nanti kan butuh waktu selama 1 minggu ya.
butuh waktu selama 1 minggu. Baik, akan dilakukan secara tertulis atau secara lisan? Kami akan menjawab secara tertulis yang mulia. Menjawab secara tertulis. Baik, karena dari pihak tergugat meminta waktu 1 minggu untuk menjawab gugatan dari penggugat, maka sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 untuk agenda pembacaan jawaban dari gugatan. Dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari, bulan, dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Maka sidang pengadilan agama KJ kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 121-D/D/2021-PAAJ sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 121-D/D/2021-PAAJ pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat, bagaimana melanjut? Apa dicabut saja? Lanjut Pak Hakim. Lanjut. Iya. Baik, karena dari penggugat mengatakan lanjut untuk melakukan persidangan kali ini, maka persidangan kali ini dinyatakan ditutup untuk umum dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan dari penggugat. Silakan kepada pihak tergugat atau kuasa yang mewakili untuk membacakan jawaban atas gugatan dari penggugat. Baik yang mulia, kami kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Muhammad Sadok bin Ismail hanya akan membacakan jawaban dengan dalil-dalil pada pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa tergugat menolak beberapa dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya, ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Kedua, bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 15 Agustus 1998 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 006/1/1998 tanggal 15 Agustus 1998, dan setelah akad nikah tergugat mengucap sigota aklikala sebagaimana tercantum dalam berita. Kemudian yang ketiga, bahwa benar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian yang ketiga, bahwa benar setelah menikah antara penggugat dan tergugat ini hidup bersama di rumah dengan alamat di Desa Sinanggo Prende, RT 015 RW 020 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 23 tahun. Yang kelima, bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak. Nomor 6, bahwa tergugat menolak dengan tegas dari penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya yang pokok perkaranya menyatakan bahwa pada sebuah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun sejak bulan Februari 2021 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertentangan terus-menerus dikarenakan tergugat tidak bekerja dan bermalas-malasan. Dari yang dikemukakan penggugat tersebut tidak benar. Faktanya, tergugat bekerja sebagai buruh, yaitu kuli proyek di Jakarta namun di PHK, sehingga selama pandemi COVID-19 tidak bekerja. Kemudian nomor 7, bahwa benar sejak bulan April 2021 penggugat
bulan sehingga tidak dapat memberi nafkah. Namun tergugat sering menanyakan kabar penggugat sehingga masih peduli dengan kehidupan tergugat dan anak mereka. Yang kesembilan, bahwa tergugat menolak dan tegas dari penggugat pada angka 8 bahwa selama penggugat terjadi perselisihan, tergugat tidak pernah menemui atau ke rumah penggugat untuk mengajak hidup bersama lagi dengan penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah tergugat pernah berkunjung ke rumah penggugat pada bulan Juni, namun penggugat tidak mau bertemu dengan tergugat. Dalam hal ini dalam rekonvensi bahwa jawaban di atas dinyatakan secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tak terlepas dari dua rekonvensi ini. Yang kedua adalah mendukung penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dan yang ketiga adalah mengabulkan gugatan rekonvensi untuk keseluruhannya. Kemudian subsidiar, apabila pengadilan atau kajian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban dari tergugat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari kuasa hukum dari pihak tergugat atas yang tadi telah disampaikan. Saya kembalikan ke pihak penggugat. Tadi dijelaskan bahwa ada banyak sekali penolakan, ada di poin 5 juga ada di poin 8. Nah, itu saya kembalikan kepada jenengan. Sebenarnya gugatan jenengan itu apakah dibikin dengan nyata emang realnya seperti itu, atau jenengan mengada-ngada sehingga Anda sendiri kan sebenarnya minta cerai untuk kawin lagi, mungkin seperti itu? Saya itu membuat dari surat gugatan real dengan kenyataan, Pak. Real. Sikap dia emang susah untuk berubah dan tidak memikirkan saya dan anak-anak. Baik, kepada pihak penggugat, apakah replik Anda akan dilakukan secara tertulis atau secara lisan? Secara tertulis kami, dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membacakan akhir berikutnya. Baik, dari penggugat meminta waktu 1 minggu untuk membuat replik ya, maka sidang menyatakan dibuka untuk umum. Baik, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Dan sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Maka dari itu sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kajian kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 121 garis miring PJT.B garis miring 2021 garis miring PA kajian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat? Lanjut, apa dicabut saja kasusnya? Lanjut, Pak. Lanjut. Baik, karena dari pihak tergugat mengatakan lanjut dalam perkara ini, maka sidang menyatakan tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan replik yang sudah disiapkan. Terima kasih Yang Mulia, kami dari kuasa hukum akan membacakan replik atas jawaban dari tergugat dalam pokok perkara, yaitu yang 1 bahwa. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat atas replik yang telah disampaikan. Bagaimana, masih ada tambahan lagi ataupun masih akan berubah, diperbaiki? Sudah cukup Yang Mulia. Cukup. Saya kembalikan ke pihak tergugat. Sudah paham ya yang telah disampaikan tadi? Sudah Yang Mulia. Apakah akan menanggapi dari replik yang disampaikan pihak penggugat? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik. Akan mengajukan duplik secara tertulis atau lisan? Secara tertulis Yang Mulia. Baik, bisa dilakukan sekarang? Kami minta waktu 1 minggu Yang Mulia. Baik, karena dari pihak tergugat meminta waktu 1 minggu untuk pembuatan duplik, maka sidang dibuka untuk umum. Baiklah, karena pihak tergugat mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang ini ditunda sampai hari Rabu tanggal 26 Agustus 2021 untuk pembacaan duplik. Dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat
untuk hadir pada hari, bulan, dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 121/PJT-G/2021/PA Kajen, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 121/PJT-G/2021/PA Kajen pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak tergugat, apakah Anda sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap. Karena dari pihak tergugat tidak menyiapkan duplik, maka sudah menyatakan ditutup untuk umum dengan agenda bacaan duplik dari tergugat. Silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan duplik yang akan disampaikan. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 14 Agustus 2021, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut, bahwa 1. Tergugat membantah dalil-dalil dalam replik penggugat kecuali yang secara tegas tergugat akui kebenarannya. Yang kedua, bahwa benar dengan tergugat bekerja sebagai kuliah proyek di Jakarta karena pada saat itu pandemi sehingga penghasilan tidak menentu, dan sebenarnya tergugat pun mempedulikan penggugat dengan memberikan uang sebesar 2 juta rupiah pada bulan Mei 2021, namun ditolak oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu berkaitan dengan dalil-dalil yang kami ajukan akan kami buktikan dalam persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon agar majelis hakim memeriksa perkara tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut. Yang 1, menolak gugatan penggugat. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Baik, masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Cukup. Oke. Karena dari sidang-sidang sebelumnya antara pihak tergugat dan penggugat sudah saling jawab sinawab, maka saya kira tidak akan ada jalan tengah ketika akan terus melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Apakah dari pihak penggugat sudah menyiapkan bukti-bukti yang bisa dihadirkan? Kami dari pihak penggugat belum menyiapkan bukti yang mulia. Kami meminta waktu untuk menyiapkan bukti tersebut. Baik, karena dari pihak penggugat meminta waktu untuk menyiapkan bukti-bukti, maka sidang ditunda sampai tanggal 2 September 2021 dengan agenda pembuktian dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 121/PJT-G/2021/PA Kajen, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 121/PJT-G/2021/PA Kajen pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan kali ini adalah pembuktian. Baik, kepada pihak penggugat, bukti apa yang saudara bawa pada persidangan kali ini? Baik, semua bukti akan kami serahkan dulu.
Baik, selain bukti tertulis, apakah ada barang bukti lain yang dapat dihadirkan pada persidangan ini? Dari pihak penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi kami. Apakah bisa dipersaksikan sekarang? Ya, bisa. Silakan dipanggil. Saksi dari pihak penggugat Hesti Sulfiani binti Burhanuddin untuk memasuki ruangan sidang. Silakan duduk. Bisa tunjukkan identitas panjenengan. Dari saksi dari penggugat, apakah bersedia untuk disumpah? Bersedia. Bersedia, Pak. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan berdiri. Dulu sumpah agar menempatkan. Untuk saudara saksi silakan ikuti saya. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan. Dalam persidangan ini. Keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Kecuali dari yang sebenarnya. Silakan. Baik, pemeriksaan saksi satu persatu, silakan 2 orang bisa keluar terlebih dahulu. Baik, Saudara Naila, apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, kenal Bu. Apakah saudara ada hubungan dengan saudara tergugat atau penggugat? Saya merupakan kakak dari Mbak Hesti. Apakah Anda pernah melihat Mbak Hesti Sulfiani dan Mas Agam bertengkar? Iya Bu, saya pernah melihat. Yang saya lihat itu terjadi percekcokan dan Mas Agam itu membentak Ibu Hesti. Apakah saudara sudah pernah mendamaikan Mbak Hesti dengan Mas Agam itu sendiri? Sudah pernah Bu. Baik, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup Bu. Baik, silakan bisa meninggal ruangan. Panggil saksi berikutnya. Dari Pak. Saudari Afide Nur Islamia, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Iya, Bu Hakim. Saya sebagai tetangga dekatnya. Dekat berapa rumah? 1. Apakah dalam perpisahan rumah tersebut Anda pernah mendengar pertengkaran antara Mas Agam dan Mbak Hesti? Iya, Bu Hakim. Saya sering mendengar keduanya itu sering bercekcok dikarenakan Mas Agam itu malas-malasan untuk bekerja, sering main judi, sering keluar malam untuk memancing di tangga, kadang pernah KDRT dengan omongan kasar dan membentak. Apakah saudara tahu pekerjaan dari Mas Agam itu sendiri apa? Beliau bekerja sebagai buruh, Bu. Anda pernah melihat sendiri atau mendengar omongan dari orang lain bahwa terjadinya pertengkaran tersebut? Ya, saya tidak hanya mendengar dari orang lain, tetapi saya juga pernah mendengar sendiri. Dan saya juga pernah berusaha untuk melerai kasihan anak-anaknya karena sudah, walaupun sudah besar-besar, tetapi kan mereka masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Baik, apakah ada keterangan lain? Sudah cukup. Baik, silakan bisa kembali ke tempat. Panggil satu-satunya. Saudara Risma Yusuf Bahtiar. Ya, betul. Apakah saudara benar anak dari penggugat dan tergugat? Ya, saya anak. Bagaimana Anda melihat kondisi rumah tangga antara ibu dan bapak kamu ketika di rumah? Sering diam-diaman Bu. Selama di rumah, bapak apakah sering pergi keluar rumah atau bagaimana? Sering, dari pagi sampai malam. Kadang sampai jam 3 pagi baru pulang. Apakah benar selama ini bapak Anda tidak pernah bekerja? Iya Bu, tidak bekerja.
Apakah selama ini Bapak tidak pernah memberi uang jajan untuk kamu dan adik kamu sendiri? Sama sekali tidak, Bu. Sering mintanya sama Ibu. Saudara pernah mendengar pertengkaran antara Ibu dan Bapak, Ade? Sering, Bu, mendengar dari luar kamar terdengar suara berpayah keras. Apakah saudara pernah mendamaikan antara Ibu dan Bapak Anda? Sering menasihati keduanya, Bu. Suruh jangan berantem. Apa nggak kasihan sama saya sama adik? Baik, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak, Bu. Baik, kepada pihak penggugat, apa ada tambahan? Mungkin sudah cukup kesaksian dari saksi kami. Ada pihak tergugat, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi pada saksi dari penggugat? Cukup yang mulia. Cukup. Dan untuk saksi dari penggugat, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, pembuktian berupa tertulis juga saksi dari penggugat telah selesai, maka bila selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Baik, kepada kalau dari dan saudara tergugat, bukti apa yang Anda bawa pada persidangan kali ini? Kami sudah membawa bukti tertulis yang mulia. Silakan bisa bawa pulang. Baik, selain bukti tertulis, apakah ada bukti lain yang bisa dihadirkan? Ada yang mulia. Ada saksi-saksi juga. 3 orang saksi yang mulia. Baik, apakah saksi-saksi tersebut dapat dihadirkan langsung sekarang? Dapat yang mulia. Ya, silakan bagi. Silakan buat bukti yang telah disediakan. Baik, kami akan periksa identitas dari para saksi tergugat. Bisa perlihatkan identitas dari para saksi. Silakan bawa pulang. Baik, saya akan tanyakan, apakah para saksi dari tergugat siap untuk disumpah? Siap untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya? Baik, silakan berani menentukan. Saudara saksi, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap. Silakan berdiri. Juru sumpah menempatkan. Saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Baik, untuk pemeriksaan para saksi dilakukan secara bergantian, satu orang, jadi 2 orang silakan keluar meninggalkan ruang ini menunggu giliran. Ya, Pak. Saksi Novita. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal, Pak. Apakah saudara saksi dengan tergugat ada hubungan pihak? Saya tetangganya, Pak, dan kebetulan saya juga mengenal istrinya. Saudari sudah tahu mereka sudah menikah dan punya 2 anak? Sudah tahu, Pak. Lantas bagaimana hubungan rumah tangga mereka yang kamu ketahui? Yang saya tahu mereka itu sering seksual dan ada sedikit masalah perekonomian, Pak. Memang pekerjaan dari Pak Sikap itu apa? Setahu saksi? Setahu saya beliau itu ngojek, Pak. Baik, cukup bisa keluar dan tolong panggilkan saksi yang lainnya. Saudara PHT ya, berarti apa? Ini apa yang Anda ketahui mengenai keluarga pihak tergugat dan penggugat? Yang saya ketahui mengenai keluarga penggugat dan tergugat itu ya baik-baik saja Pak Hakim, tidak ada masalah. Oke.
Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi sebelumnya bahwa pihak tergugat dan penggugat sering bertengkar, apakah saudara saksi tidak mengetahui akan hal tersebut? Kalau masalah pertengkaran ya saya kurang memperhatikan karena saya juga punya kesibukan sendiri Pak Hakim. Oke, baik. Bisa keluar? Ya Pak Hakim. Panggilkan saksi yang satu. Waduh Mas. Enggak Pak. Saudara Krisna Saiful Bahri. Ya. Nah, saudara di sini sebagai saksi dari Bapak Sagat. Bapak Sagat. Ayah. Sagat ya. Apa saudara benar-benar anak daripada pihak tergugat dan penggugat? Ya Pak. Saya benar anak dari Bapak Sagat dan Ibu Esti, Bunda Esti. Saudara pernah mendengar pertengkaran dari ibu dan bapak Anda? Kadang dengar Pak, bertengkar terus. Sesering apa Mas pertengkaran? Ya seringnya di kamar sih Pak. Apakah saudara pernah ada upaya untuk mendamaikan dari kedua orang tua Anda? Sudah Pak, tapi gimana ya Pak ya? Bingung Pak melarangnya. Takut malah ada lebih kasar lagi. Jadi takut Pak. Ya, cuma melihat saja. Kira-kira pertengkaran itu seringnya terjadi di luar rumah atau di dalam rumah? Dalam rumah Pak. Tadi kan saya bilang di dalam rumah, kamar seringnya Pak. Setelah terjadi pertengkaran, kemana bapak Anda pergi? Enggak tahu Pak, sebenarnya langsung keluar aja gitu. Entah kemana saya nggak tahu. Berarti yang salah bapak daripada ibu dalam pertengkaran itu. Boleh Pak, mungkin ya pengennya jangan bertengkar lah, gitu. Dan jenengan sebagai anak apa sudah mengupayakan untuk mendamaikan orang tua? Sudah Pak. Maksudnya kan sudah anak udah besar-besar. Ya, mau izin gitu ya Pak ya. Malu lah. Anak udah besar-besar kok ya. Itu baik. Bu, silakan saksi bisa kembali ke tempatnya. Baik, kepada pihak penggugat, apakah masih ada barang bukti lain? sudah cukup yang mulia. Sudah cukup pihak tergugat? Sudah cukup yang mulia. Baik, kami rasa untuk tahap pembuktian cukup sampai sini. Dan sidang akan ditunda sampai tanggal 9 September guna pembacaan simpulan dan putusan terhadap gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Dan sidang pengadilan agama kajian yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 121/P/2021/2021 sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama kajian yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 121/P/2021/2021 kajian pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah simpulan. Saya menanyakan dulu yang terakhir kalinya kepada pihak penggugat. Dari rangkaian acara persidangan, apakah dari pihak penggugat ingin mencabut gugatan perjalanan kali ini guna untuk kelangsungan bagi anak-anak, kebahagiaan jenengan sendiri, itu seperti apa sebenarnya? Atau kesimpulannya dari sidang awal sampai hari ini itu seperti apa? Baik yang mulia, setelah kami upaya gugatan ini, kalau kami putuskan dari kami pihak gugat minta segera dibacakan kesimpulan dan putusan. Begitu yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat bisa menyimpulkan dari awal sidang sampai sekarang. Baik yang mulia, melihat beberapa sidang kami memutuskan untuk mengikuti keinginan dari penggugat yang mulia.
Kami serahkan semuanya kepada putusan pengadilan yang mulia. Baik. Kembalikan kepada pihak penggugat. Apakah putusan itu akan didengar sekarang atau kita tunda untuk mempertimbangkan Anda kembali supaya bisa berdamai dengan pihak tergugat? Kami meminta untuk pembacaan putusan dibacakan sesegera mungkin yang mulia. Baik, terima kasih karena dari pihak penggugat dan tergugat sudah berkeputusan sehingga memberikan putusan penuh kepada kami selaku majelis hakim untuk memutuskan perkara ini, maka kami mempertimbangkan untuk meminta skorsing waktu guna kami berdiskusi. Skorsing dicabut. Putusan perkara nomor 121/PDT.G/2021/PA Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan keadilan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, maka dengan ini majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Hesti Silviani binti Burhanuddin sebagai penggugat dengan Muhammad Sagaf bin Ismail sebagai tergugat. Dengan ini mengadili dan mengabulkan cerai gugat antara Hesti Silviani binti Burhanuddin sesuai yang ada dalam surat gugatan dari penggugat. Maka keputusan ini adalah keputusan yang mutlak dan sah. Maka dengan adanya putusan, sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 121/G/2021/PA Kajen pada hari ini Rabu 30 September 2021 dinyatakan ditutup. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back.